Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Rabu 4 September 2024 dengan Sari Berita. Persiapan Festival Jelajah Maumere 90% rampung, siap digelar tanggal 12 hingga 14 September 2024. Capaian vaksinasi HPR di Kabupaten Nagekeo tercatat 91,68%. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Persiapan Festival Jelajah Maumere yang akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 14 September 2024 kini hampir mencapai tahap akhir. Laporan Lady Badin. Panitia pelaksana Festival Jelajah Maumere di Kabupaten Sika telah menyelesaikan sekitar 90% dari keseluruhan persiapan dan saat ini melakukan tahap penyempurnaan dalam waktu 1 minggu ke depan. Ketua Panitia Festival Jelajah Maumere tahun 2024 dan sekaligus merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sika, Ferdinand Evensius Edomeko menyatakan tahun ini persiapan festival semakin matang dibandingkan tahun sebelumnya. Edomeko menjelaskan festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya sekaligus mempromosikan pariwisata Kabupaten Sika dengan mengusung tema Menyapa Dunia melalui Tenun Ikat Sika. Salah satu acara yang menarik yang akan diselenggarakan adalah Lomba Lari 10 km yang telah menarik hampir 300 peserta dari seluruh daratan Flores. Lomba ini dibatasi untuk peserta berusia 17 hingga 35 tahun. Tahun ini kita memakai tema Menyapa Dunia melalui Tenun Ikat, sehingga selama 3 hari kegiatan ini berbagai atraksi kebudayaan dan juga aneka hal yang akan ditunjukkan di panggung pertunjukan diupayakan sedapat-dapatnya bernuansa tenun ikat. Dan satu hal yang menarik bahwa di tahun 2024 ini dengan dukungan beberapa sponsor kita juga menyelenggarakan yakni Lomba Lari 10 km yang saat ini terdaftar hampir 300 orang dan pesertanya dari seluruh daratan Flores. Dijelaskan Edomeko, panitia juga bekerja sama dengan event organizer dari Kabupaten Ngada untuk memastikan persiapan acara berjalan lancar dan dapat memberikan pengalaman yang lebih spektakuler bagi pengunjung. Festival Jelajah Maumere tahun ini akan dimulai dengan kirap budaya pada 12 September 2024 dan kirap ini akan melibatkan berbagai paguyuban dan komunitas etnis dari seluruh Indonesia yang ada di Kabupaten Sika. Acara ini juga akan diikuti dengan lomba fashion show, pameran UMKM yang diikuti lebih dari 100 peserta, serta berbagai pertunjukan seni budaya di panggung utama. Edomeko juga menambahkan bahwa festival tahun ini akan melibatkan 1.000 penenun yang akan menenun secara bersamaan di hadapan publik sebagai bagian dari misi edukasi. Untuk tahun ini bekerja sama dengan event organizer kita, ada saudara yang kebetulan berasal dari Kabupaten Ngada, sehingga beban panitia dibantu sedikit diringankan oleh saudara-saudara kita dari event organizer, sehingga tahun ini tentu saja persiapan kita akan lebih matang dan menjanjikan sebuah pertunjukan yang lebih wah. Kadis Pariwisata Kabupaten Sika ini juga menjelaskan Festival Jelajah Maumere menjadi ajang gotong royong dari berbagai pihak termasuk pemerintah, akademisi, pengusaha, dan masyarakat umum untuk memajukan pariwisata daerah Kabupaten Sika. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Capaian vaksinasi hewan penular rabies HPR di Kabupaten Nagekeo sampai dengan keadaan 31 Agustus 2024 tercatat 91,68%. Suimam selengkapnya melaporkan. Kadis Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, kepada RRI Selasa 3 September 2024 mengatakan total hewan penular rabies HPR yang terdata di Kabupaten Nagekeo ada 18.712 ekor, di mana yang sudah divaksinasi sebanyak 17.155 ekor, dengan rincian terbesar ada pada hewan anjing, sementara kucing dan kera paling sedikit di bawah 1.000 ekor. Dijelaskan, untuk stok persediaan vaksinasi masih cukup, yang mana dinas mendapatkan alokasi tambahan dari BPBD Provinsi
Provinsi NTT digunakan untuk penyisiran. Perlu kami gambarkan skema kami ini sejak bulan Maret sampai dengan Juli itu total mencapai 15.553 ekor. 2 bulan terakhir ini karena ada skedul vaksinasi antraks dan SE, makanya sekaligus dilakukan penyisiran untuk hewan penular rabies yang pada saat itu belum divaksin ternaknya, atau juga yang pada saat melakukan vaksinasi pemiliknya tidak ada, dan juga ternak-ternak yang masih dalam keadaan bunting dan tidak lakukan vaksinasi. Ia melanjutkan, meskipun capaian vaksinasi ini cukup menggembirakan, adanya sejumlah kendala di lapangan ketika mau melakukan vaksinasi, antara lain beberapa tantangan yang sering ditemui, termasuk ketidakhadiran pemilik ternak pada jadwal vaksinasi, topografi yang sulit dijangkau, serta ketidakbersediaan sebagian pemilik anjing untuk merelakan hewan peliharaannya divaksinasi. Ditambahkan, kerjasama yang erat antara petugas kesehatan hewan dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya vaksinasi yang efektif diharapkan dapat terus menjaga kesehatan hewan dan melindungi masyarakat dari risiko penyakit rabies. Kita beralih ke berita lainnya. Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan kesehatan, USAID Momentum Cluster Flores menggelar kegiatan workshop replikasi kolaboratif Learning Adapting Integrasi Layanan Primer Selasa 3 September 2024 bertempat di Hotel Grand Wisata Ende. Laporan Rosa Dalima. Acara ini dihadiri oleh 10 kepala puskesmas dari wilayah Flores, Lembata, dan Alor, dan sejumlah pegiat kesehatan lainnya. Senior Manajer Program USAID Momentum Cluster Flores, Dr. Ignatius Henyokerang menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memperkuat sektor kesehatan secara menyeluruh. Workshop menjadi langkah strategis bagi kepala puskesmas yang akan menjadi pusat pembelajaran di wilayah mereka masing-masing. Teman-teman 10 puskesmas ini adalah puskesmas yang kita harapkan menjadi puskesmas terbaik dan menjadi tempat belajar teman-teman yang lain. Kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk bisa belajar dan menjadi tempat belajar dari teman-teman yang lain. Menurut Henyo, para peserta workshop didorong untuk mengedepankan semangat kolaborasi demi terciptanya layanan kesehatan yang lebih baik. Dalam pemaparannya, Henyo juga menekankan 3 poin utama yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan di lapangan, yaitu pelayanan yang sesuai, perluasan jejaring hingga ke tingkat keluarga, dan pemantauan wilayah secara menyeluruh. Sebenarnya 3 hal utama yang kita akan lakukan, yaitu pelayanan sesuai dengan situasi, perluasan jaringan atau jejaring sampai di keluar, dari puskesmas ke pustu, ke posyandu, ke keluarga. Dan yang ketiga itu adalah PWS, pemantauan wilayah setempat. Penjabat Bupati Ende dalam sambutannya yang dibacakan oleh penjabat Sekda Kabupaten Ende, Efraim Diakon Aina, dalam sambutannya mengatakan, mengatasi masalah kesehatan diperlukan kecerdasan ide dan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan akhir pembangunan sektor kesehatan. Penjabat Bupati Ende juga menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dan wilayah dalam penanganan masalah kesehatan, serta pentingnya membangun sinergitas dan jaringan yang lebih luas di antara para pegiat kesehatan. Penjabat Bupati Ende menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak USAID Momentum Country dan Global Leadership atas dukungan berkelanjutan dalam membantu pemerintah kabupaten mengatasi persoalan kesehatan melalui kemitraan yang solid. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id. Sejumlah hasil komoditas pertanian yang dimiliki warga Desa Nila, Kecamatan Dona terbentur pada pemasaran. Laporan Rovinus Wula. Desa Nila adalah sebuah desa terpencil di wilayah Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rata-rata penduduk desa bermata pencarian sebagai petani. Sebagian besar masyarakat desa masih menggantungkan hidupnya pada tanaman lahan kering, padahal desa Nila terdapat banyak potensi dan hasil komoditas pertanian, kemudian juga di bidang perindustrian ada produksi tenun ikat secara lokal.
Kepala Desa Nila Alexander Sado mengatakan hasil komoditas pertanian yang ada di Desa Nila yakni kacang mente, kakao, cengkeh, dan sejumlah komoditas pertanian lainnya. Ia menjelaskan, selain itu di balik kekayaan alam dan hasil komoditas pertanian, masyarakat Desa Nila tetap menjaga dan melestarikan kearifan lokal budaya sebagai bagian penting, terutama memperkuat ikatan sosial dan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang ada di Desa Nila. Semua hasil komoditas pertanian yang dimiliki terbentur pada pemasaran karena kurangnya intervensi dari pihak terkait menyebabkan potensi yang ada di Desa Nila tidak tergali dengan baik. Tapi kami mengharapkan transportasi darat yang lain dari arah dari Desa Naluruga. Kalau sejauh ini perjuangan kami punya keterwakilan kurang tahu ya, karena kita melihat saja yang tak ada. Saya tidak bisa menjelaskan perjuangan di sana 1 tahun, tapi karena ini sekarang kami sudah sekarang. Kami mengharapkan informasi darat ya untuk Bapak PJ Bupati sekarang ya. Semoga bisa memperhatikan kami transportasi darat sehingga sebelum masa berakhirnya Bapak semoga bisa sampai di desa di Batu Cinta ini. Kepala Desa Nila menambahkan hingga saat ini masyarakat desa sangat merasakan kesulitan di bidang pembangunan infrastruktur, khususnya sarana transportasi darat, akses jalan yang dapat menghubungkan dari dan keluar Desa Nila maupun ke ibu kota kecamatan. Kondisi jalan memang sangat memprihatinkan, dari satu dusun ke dusun yang lain, masyarakat harus melewati medan penuh tantangan, menempuh jalan kaki, mendaki bukit yang terjal, sementara akses transportasi dari dan ke Desa Nila satu-satunya menggunakan perahu motor dan itu sangat membahayakan. RRI Enderovinus Bola melaporkan. Bawaslu Kabupaten Ende gelar sosialisasi pengawasan pemilihan dan launching pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ende. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Ende menggelar sosialisasi pengawasan pemilihan dan launching pemetaan kerawanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendatang. Adapun pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan dan launching pemetaan kerawanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tersebut dilaksanakan pada Selasa 3 September 2024 bertempat di Aula Hotel Siva Ende. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Ende, Basilius Wena dalam arahannya menuturkan bahwa kesuksesan dan kegagalan dalam penyelenggaraan pilkada tidak hanya tergantung pada kerja-kerja penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, melainkan tanggung jawab bersama. Sukses dan gagalnya penyelenggaraan pilkada bukan hanya terlepas atau tergantung pada kerja-kerja penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tetapi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan program strategis nasional. Oleh karena program strategis nasional, maka menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan kami yang diperintahkan oleh Undang-Undang 10 untuk menyelenggarakan pemilihan. Dijelaskan Basilius, adapun potensi atau indeks kerawanan pada pemilihan kepala daerah tingkat Kabupaten Ende, yakni dimensi sosial politik, keterlibatan kepala desa dalam memfasilitasi untuk memilih pasangan calon tertentu, netralitas aparatur sipil negara atau ASN, serta penggunaan fasilitas publik oleh pasangan calon tertentu. Pada kesempatan tersebut, dirinya meminta kepada aparatur sipil negara agar tetap menjaga netralitasnya dengan tidak memainkan perannya secara langsung maupun melalui postingan-postingan di media sosial untuk mendukung salah satu calon serta menyikapi fenomena yang terjadi saat ini di masyarakat, terutama melalui grup-grup di media sosial yang saat ini mulai diramaikan dengan sajian informasi baik yang sifatnya edukatif maupun isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, tidak sedikit pula aparatur sipil negara yang memainkan peran jari-jarinya melalui media sosial menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu bakal pasangan calon. Untuk itu, Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang diatur di dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melakukan upaya pencegahan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Dirinya juga berpesan kepada para camat yang hadir pada kesempatan tersebut
untuk mengingatkan kepada para kepala desa agar tidak memfasilitasi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. Ingat, Bapak-Bapak Camat, ini tanggung jawab kita bersama, sampaikan. Jangan sampai para kepala desa terlihat dan menganggap bahwa tidak tahu. Di dalam Undang-Undang Nomor 10, sanksi bagi kepala desa yang memfasilitasi atau secara nyata memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon apabila terbukti dia pidana. Pada kesempatan tersebut, dirinya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar dengan satu tekad untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ende yang damai serta jujur. RRI Ende, Nicholas Makumeli melaporkan. Proses pemeriksaan kesehatan terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati Ngada periode 2024-2029 telah berlangsung dengan lancar. Laporan Oris Goti. Aman, lancar. Jadi pemeriksaan ini dilakukan terhadap dua pasangan bakal calon, yaitu pasangan APMJ dan pasangan Murni di Rumah Sakit Umum Pemerintah Benboi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasangan APMJ terdiri dari Andreas Paru dan Moses Jala, sementara pasangan Murni terdiri dari Raimundus Bena dan Berry Dei Ngebu. Ketua KPU Ngada Stefania Octaviana Meo kepada RRI Ende Selasa petang menjelaskan bahwa saat ini KPU sedang menunggu hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit. aman, lancar. Jadi pasangan calon itu dari paket Murni yang lakukan pemeriksaan pertama di tanggal 30. Tanggal 30 itu langsung selesai satu hari pemeriksaan itu di tanggal 30 langsung selesai. Kemudian di tanggal 1 September itu Pak APMJ itu lakukan pemeriksaan kesehatan hanya karena hari Minggu, jadi mulai dari jam 10 selesai jam 5. Kemudian dilanjutkan lagi di tanggal 2 September itu selesai di jam 3 sore. Stefania juga menjelaskan bahwa KPU dan Bawaslu Kabupaten Ngada turut mendampingi dan mengawasi seluruh proses pemeriksaan untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai prosedur. Hasil pemeriksaan ini diperkirakan akan diterima oleh KPU pada 5 atau 6 September. Namun Stefania menegaskan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak akan dipublikasikan karena bersifat rahasia. Untuk hasil pemeriksaannya itu nanti di tanggal 5 atau 6 kami menunggu saja dari rumah sakit, tetapi hasil pemeriksaan itu tidak bisa kami sampaikan karena hasil pemeriksaan kesehatan itu merupakan dokumen yang tidak dapat kita sampaikan karena hasil pemeriksaan kesehatan itu merupakan dokumen yang dikecualikan. Kalau di info publik tuh dokumen itu tidak bisa kami sampaikan. Ya, yang akan diumumkan kepada publik nantinya hanyalah keputusan mengenai apakah para bakal calon memenuhi syarat atau tidak. Hal ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi calon kepala daerah. Dari Ngada, RRI Ende, Oris Goti melaporkan. Laporan dari Oris Goti sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi.